Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa mursalu minha as-sahabiyyu saqat wa kullu gharibin ma rawa rawin faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Baikun rahimahullah ta'ala wa mursalu minha as-sahabiyyu saqat wa kullu gharibin ma rawa rawin faqat. Satu rawi saja, tidak mendengar murid kepada gurunya. Satu. Dan ini contohnya akan kami berikan dari pelajaran yang telah dulu, mulai dari pelajaran yang lampau seperti Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis sahih tentang puasa Ramadan. Maka kita berikan contoh dari hadis yang munqati', hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Abdur Razzaq, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, dari 4 rawi. Dari jalan Muhammad ibnul Munkadir dari Abi Hurairah. Maka Muhammad ibnul Munkadir meriwayatkan dari Abi Hurairah, menyebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fitrukum yauma tuftiruna wa adhakum yauma tudahhuna. Hadis ini berhubungan dengan apa? Masalah puasa dan masalah hari Id dan masalah hari sembelihan, yakni Idul Adha. Telah kita bahas di khutbah dan juga di pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa dari sunnah kita melaksanakan hari Id, baik Idul Fitr ataupun Idul Adha, ataupun melaksanakan sembelihan Id, ataupun melaksanakan puasa Ramadan, maka disunnahkan kita untuk mengikuti pemerintah dan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Maka jika diumumkan besok hari Idul Fitr, kita semuanya sekarang di bulan Ramadan puasa, diumumkan oleh pemerintah terlihat hilal malam ini, maka besok hari Id, maka kita bergegas untuk melaksanakan berbuka puasa besok hari Id. Tidak boleh ada yang puasa. Maka ini dari sunnah, sesuai hadis Nabi, fitrukum yauma tuftiruna, bahwa kalian melaksanakan sholat Id dengan kaum muslimin dan pemerintah kalian. Dan begitupun seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu tentang Idul Adha, maka terjadi ikhtilaf Indonesia dengan beberapa negara di Arab, bahwa di Indonesia tidak terlihat hilal dan di Arab terlihat hilal. Maka Arab mengatakan hari ini hari Id misalnya, maka pemerintah Indonesia belum terlihat, maka besok. Maka akhirnya sholat Id kita yang hidup di Indonesia, apakah mengikuti pemerintah Saudi hari ini, padahal hari ini masih 9 Dzulhijjah? Maka seperti itu keadaan, kita mengikuti sunnah Nabi lebih baik. Maka Nabi mengatakan, wa adhakum yauma tudahhun, dan sembelihan hari Id kalian adalah hari Idnya kaum muslimin dan pemerintah kalian. Maka hadis ini dari sanad yang kami baca tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abdur Razzaq, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari jalan Muhammad ibnul Munkadir dari Abi Hurairah. Di sini poin pendalilannya kita membahas hadis munqati'. Maka kita katakan sanad ini dhaif, munqati'. Kita katakan hada sanad dhaifun munqati'. Mana pendalilan munqati'-nya? Berkata Yahya ibnu Ma'in, lam yasma Ibnul Munkadir min Abi Hurairah. Lam yasma Ibnul Munkadir min Abi Hurairah. Dan berkata Abu Zur'ah Ar-Razi,
lam yalqi Aba Hurairah. Lam yalqi Aba Hurairah. Maka Muhammad ibn al-Munkadir, meskipun dia tabi'i dan dia mendengar dari beberapa sahabat seperti siapa? Jabir ibni Abdullah, banyak di riwayat Muslim. Namun dari Abi Hurairah, meskipun sama-sama sahabi, maka Muhammad ibn al-Munkadir disebutkan oleh Abu Zur'ah dan Yahya bin Ma'in tidak mendengar dari Abi Hurairah. Maka ini contoh munqati'. Lihat munqati', masuk kepada definisi. Mari kita masuk kepada definisi. Di definisi yang kita pilih tadi, bahwa hadis munqati' adalah ma saqata athna as-sanadihi rawin fa aktsar. Lihat di sini, ma saqata athna as-sanad atau tidak? Apakah sekarang dia membahas tentang mursal dari Muhammad ibn al-Munkadir dari Nabi di ujung? Tidak, di tengah. Dan apakah dari awal, dari mulai penulis Sunan Abi Daud, karena hadis ini dikeluarkan Sunan Abi Daud, Abu Daud berkata Malik, dari Malik misalnya? Tidak. Atau dari Abi Daud, dari Muhammad ibn al-Munkadir? Tidak. Maka di sini makna dari asna'a sanadihi. Maka di sini di tengah dari sanad, masaqata asna'a sanadihi rawin. Di sini satu rawi saja cukup. Di hadis ini munqati' karena pembahasan kita contoh munqati' dari rawi yang satu. Maka terputusnya Muhammad ibn al-Munkadir tidak mendengar dari Abi Hurairah dinamakan munqati', terpenuhi syarat asna sanadihi, di tengah sanad, bukan mursal dan bukan mu'allaq. Paham ya? Yang kedua, terputus satu. Siapa? Antara Muhammad ibn al-Munkadir ada rawi yang tidak diketahui siapa di situ. Yang mana di situ dia penjembatan antara Muhammad ibn al-Munkadir dengan Abi Hurairah, karena Muhammad ibn al-Munkadir tidak pernah, kata Abu Zur'ah, bertemu dengan Abu Hurairah. Ibnu Ma'in mengatakan tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Maka ini contoh dari definisi yang pertama. Afwan, dari contoh jenis terputus yang satu. Dan contoh yang kedua biar lebih jelas. Hadis yang masyhur diriwayatkan dari jalan yang kami sebutkan di sini dari Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim di Mustadraknya dan sering kita ulang. Apa itu? Hadis Irbad ibni Sariyah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis Irbad ibni Sariyah. Banyak jalannya. Namun yang saya bahas di sini yang jalannya dhaif munqati', agar dilihat bagaimana munqati'nya. Contoh munqati'. Hadis ini banyak jalannya, diriwayatkan oleh di antaranya Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dari Yahya ibnu Abi Muta' dari Al-Irbad ibni Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita katakan Yahya ibnu Abi Muta' siqah, disiqahkan oleh para ulama. Namun yang jadi masalah terputus. Yahya ibnu Abi Muta' telah datang nas dari para ulama seperti dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di Mizan Al-I'tidal. Wa qad istab'ada Duhaim laqiyahu lil Irbad. Maknanya Duhaim telah menaskan bahwa dia tidak mendengar dari Irbad. Dan Duhaim dari ulama ahli jarhi wa ta'dil, Duhaim ad-Dimashqi. Dan dia juga yang mengatakan riwayat Ali ibnu Abi Talha tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas fi tafsir. Maka begitu pun di sini Yahya ibnu Abi Muta'
Berkata Duhaim, fala'allahu arsala anhu. Maka dia itu tidak mendengar dari Al-Irbad ibni Sariyah. Maka sanad ini berarti terputus. Lihat sekarang masuk kepada kriteria munqati'-nya. Apa definisi munqati' yang kami sebutkan? Masa qata athna sanadihi rajulun au akthar. Maka di sini terputus di tengah antara Yahya ibnu Abi Muta, seorang tabi'i, di saat meriwayatkan kepada sahabi Abu Hurairah, tidak pernah bertemu dengan Abi Hurairah dan tidak mendengar. Maka tidak masuk kepada mursal di akhir seperti meriwayatkan dari Nabi, tetapi di sini meriwayatkan dari sahabat. Dan tidak dari awal seperti dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari gurunya hilang. Tidak di awal dan tidak di akhir, tetapi di tengah. Faham apa tidak? Baik. Inilah dua contoh tentang permasalahan hadis yang munqati'. Dan dari dua contoh ini pada hakikatnya hadis ini sahih li ghairi. Bisa diamalkan, namun kita membahas satu sanad yang dhaif. Namun dia bisa naik kepada derajat yang sahih dengan sanad-sanad yang lain. Maka hadis yang kami sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahhun. Id fitr kalian bersama pemerintah dan sembelihan kalian di hari Idul Adha juga bersama pemerintah. Maka di sanadnya dari Muhammad ibn Munkadir dari Abi Hurairah dhaif dari sanad ini. Namun hadis ini hadis yang hasan. Telah datang riwayat yang lain dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari jalan Utsman ibn Muhammad Al-Akhnasi dari Sa'id Al-Maqburi dari Abi Hurairah. Maka ini contoh sanadnya yang hasan. Lafadznya sama. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Hari Id Fitr bersama kaum muslimin. Hari sembelihan Idul Adha bersama kaum muslimin. Dan masuknya bulan Ramadan bersama kaum muslimin. Maka agama yang hak ini nikmat. Bukan agama ribut dengan pemerintah. Bukan agama menyelisihi pemerintah. Bukan agama yang anarkis, yang senang untuk menyelisihi pemerintah. Tidak. Agama Islam, agama peace. Agama yang penuh damai. Mengajak kepada ittihad al-qulub wa ittihadus sufuf. Mengajak kepada satu saf. Mengajak kepada satu hati. Maka di sini di saat pemerintah mengumumkan tidak terlihat hilal, maka besok tidak hari Id. Lalu kapan hari Idnya? Ya digenapkan kalau tidak terlihat hilal malam ini ya digenapkan besok 30 Ramadan misalnya. Tidak ada Id. Idul Fitrnya besok. Kita hidup di negeri kita. Kaum muslimin yang ada di antara kita hidup bersama mereka. Semuanya taat kepada pemerintah, mengikuti hadis ini, wal fitru yauma tuftirun, dan keumuman ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan pemerintah kalian. Maka kita melaksanakan hari Id sesuai pemerintah besoknya. Meskipun di Saudiyah besok terserah. Karena perbedaan matlak tempat melihat. Di Indonesia lebih dahulu dari timur, lebih timur. Namun tidak terlihat hilal dan ini syar'i. Karena Nabi di dalam hadis yang